Met sewu. Wah, aku nggak tahu lah meminta-minta ini dengan cara seperti apa. Tapi kenapa harus mintanya di makam gitu ya teman-teman? Men, kayak ada yang jalan, men. Oke, aku lupa guys, part 2 ini lewat jalan yang di dekat sumur itu ya teman-teman. Jadi di momen kali ini, di video kali ini, aku akan menuju ke salah satu makam di tengah hutan. Makam ini adalah merupakan sosok bayi yang keguguran ya. Dan ibu dari bayi tersebut, rumahnya itu ini guys, pada waktu zaman kolonial ya. Dan untuk menuju lokasinya itu melewati ini dulu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe. Oke, kita gas. Dan jarak untuk menuju ke lokasi makamnya itu kurang lebih 500 meter teman-teman, dari aku jalan ini ya. Ya cukup wingit lah. Aku masuk ke hutan. Di sini banyak sekali bangunan Belanda ya teman-teman. Ya karena mungkin dulu di sini Belanda yang memiliki lahan ini untuk dijadikan oh bukan. Jalannya lewat sini guys. Gawendeng. Oke, hutan. Yo, kita gas teman-teman. Jadi lokasi ini bertepat di lereng pegunungan Gunung Kelut ya. Lalala, ini air mengalir. Wow. Jadi buat teman-teman di sini yang bisa melihat dimensi-dimensi yang tak kasat mata, bisa tulis di kolom komentar. Sekalian aku cuci piring teman-teman. Lumayan bersih lah. Dan airnya nggak dingin-dingin banget. Ini mana ini? Ini bukan ngikutin jalan setapak ini ya. Jalan ini loh. Wow. Tuh bandeng. Bismillah. Mudah-mudahan nggak ada ular. Halo. Ada suara kan? Ada suara. Ada suara. Gila, ada suara. Aku yakin itu bukan hewan, kayak suara kucing, tapi gede banget suaranya teman-teman, ngebas gitu ya. Belum apa-apa bro. Serem bro, kewendeng. Bismillahirrahmanirrahim. Panas lagi senternya. Bentar ya.
Gila men. Oke kita gas. Panas bener. 31 lagi nih. Jadi teman-teman, istilah bayi bajang ini memiliki sejarah yang kuat ya dalam mitologi, khususnya di masyarakat Jawa. Dan kata bajang ini dalam bahasa Jawa kuno sering merujuk kepada sesuatu yang kecil atau kerdil ya. Contohnya korin, dari bayi yang meninggal sebelum lahir ya, keguguran atau digugurkan teman-teman. Dan kalau ditanya apakah bayi bajang ini menakutkan, kalau dalam cerita rakyat ya, kalau dalam cerita rakyat atau di film-film horor gitu, bayi bajang ini sering digambarkan sebagai sosok yang menuntut balas atau mengganggu orang tuanya ya, karena merasa dibuang. Dan di titik ini dianggapnya menakutkan teman-teman, karena sifatnya yang tidak kasat mata dan dianggap membawa sial ya. Wow. Halo. Dan kesimpulannya, bayi bajang ini adalah sosok bayi yang menuntut untuk diperhatikan ya. Ya perlu perhatian gitu teman-teman. Meskipun tidak menyakiti secara physically, tapi kehadiran sosok ini yang terus-menerus mengikuti, dan itu yang bikin mental kita itu down ya. Kayak aku dengar suara-suara di sini. Kayak kucing tapi bukan kucing, bro. Gila men. Jadi kalau melihat sejarahnya ya, bayi bajang ini itu ketika sang ibu keguguran ya, jatuh di pohon karet ini guys, di bawah pohon karet ini. Ketika jatuh dan keguguran itu, bayinya itu langsung ditutupi oleh batok kelapa ya, bukan dikuburkan, karena saking sakitnya sehingga kesempatan itu hanya sanggup ada batok kelapa nganggur, cuma ditutupi segitu doang ya teman-teman. Dan setelah beberapa hari berlalu, ada petani yang ketika ngambil karet di sini teman-teman itu kerasukan guys, kerasukan dari sosok bayi tersebut ya. Dan ditemukan oleh petani juga yang melewat pohon karet tersebut teman-teman. Dan ketika ditemukan, langsung si beliau ini, si bayi bajang ini memberitahu kalau ingin dikuburkan secara layak, agar jasadnya itu tidak dimakan babi hutan ya. Dan akhirnya dibuatkan sebuah kuburan khusus beserta rumah-rumahannya di area sini ya teman-teman. Wow, ngeri. Kita lanjut, ini masih naik lagi. Sewu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewu mbah, nggak kelihatan ya, mana ya?
Men, udah jauh juga ini. Dan aku belum menemukan kuburannya, kuburan bayi Bajang. Mana ya? Ini sudah di bukit paling atas, cuman aku belum menemukan. Nggak kelihatan cungkupnya gitu. Ini terang nggak sih? Bentar ya. Lumayan lah terang. Ini aku ganti lampu guys. Tadi aku cut sebentar ya, lampunya, lampu muka ini habis, aku ganti lagi. Mana sih? Gak ketemu deh. Gawendeng. Ini ada jalan belok ke sini. Apa ya ke sini? Ini jalannya ke bawah, cuman jalan setapak ini sudah tertutup oleh rumput. Berarti sudah nggak ada yang ke sini ya? Atau gimana nih, aku nggak tahu nih. Waduh kon. Aku nggak tahu teman-teman, dan aku kali pertamanya ke sini dan bingung. Itu ke bawah ya, hutan, masuk hutan guys. Gundeng mbak. Oh itu, ya Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Itu kelihatan tuh rumah-rumahannya. Ngapunten bang, ngapunten. Oh, waduh kan, ternyata di situ ya. Hampir aja aku tadi mau ke bawah situ teman-teman, dan gak nyangka ternyata kelewatan aku. Bisa gitu ya. Gondeng. Amit ye. Nun sewu mbah. Loh? Ada suara. Kayak samar-samar gitu loh suara. Permisi. Suara men. Nggak tahu suara apa itu, jauh kok di sana. Mungkin di perkampungan sebelah sana ya. Nah ini dia. Ini aku kelewatan geblek. Waduh. Ngapunten ge Mbak, ngapunten. Amit sewu.
Permisi. Aku di sini cuman buat video, Mbah. Buat film. Dan tidak meminta apa-apa. Mohon jangan diganggu. Assalamualaikum ahli kubur. Met sewu. Assalamualaikum ahli kubur. Kula nuwun, Mbah. Ini pintu masuknya di sini ya, teman-teman. Dari pintu masuknya aja. Oke, kita ulangi. Assalamualaikum ahli kubur. Assalamualaikum ahli kubur. Assalamualaikum, Mbah. Kula nuwun. Tuh. Gila, men. Digigit serangga aku. Wih, ini loh serangganya, men. Tangannya kok sakit. Selain merinding sakit ya. Gila. Amit nggih, Mbah. Ngapunten. Mit nggih. Kula nuwun. Aku mau mendoakan aja di sini, mendoakan beliau yang sudah tiada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, baik ya, Mbah. Waduh, di sini aja deh. Gimana ya? Bah. Kayak getar gitu ini asbesnya ini. Gitu ya, guys. Kayak gitulah. Amit nggih, amit. Nuwun sewu. Permisi. Ini aku taruh di sini, Mbah. Suara. Nah, udah lah ya. Fokus. Amit sewu. Ini kelihatan ya, teman-teman. Oke. Ngeri, bro. Bismillah. Ini, Mbah. Amit.
Gini terang guys. Gondang. Siapapun yang dikuburkan di sini, lapangkanlah kuburnya, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Berikanlah beliau ini tempat yang layak ya Allah di sisimu ya Allah. Berikanlah surga, berikanlah tempat surgamu ya Allah ya Tuhanku ya Allah. Oke ya teman-teman, jadi ini makam bayi Bajang ya, kecil seperti ini teman-teman, karena memang masih ya kecil gitu, keguguran ya. Oke, aku mau mengambil foto dulu biar ciamik gitu ya. Mit sewu, Mbak, kula nuwun, kula damel nyoba foto. Amit sewu nggih. Terang banget ini. Oke, jadi seperti ini. Jadi seperti ini ya teman-teman, makam dari bayi Bajang. Dan aku ulangi kembali, jadi pada masa lalu di zaman penjajahan ada sebuah cerita, memang di lereng Gunung Kelut ya, tepatnya di pohon Karet-Kartini ya teman-teman. Ada sebuah cerita ya yang sudah melegenda dan melekat di hati masyarakat, bahwa masa lalu itu, ketika itu ada sebuah ibu-ibu yang ibu-ibu hamil ya, ibu-ibu hamil yang kala itu keguguran guys, karena jatuh, mungkin terpeleset, aku nggak tahu lebih detail lagi ceritanya, mungkin terpeleset gitu, dan mungkin juga bisa langsung nampol ke tanah gitu ya, jeblok gitu ya, dan akhirnya keguguran. Dan pada saat itu juga bayinya dikuburkan dengan cara tidak layak ya, karena memang kesakitan dari beliau ini. Dikuburkan memang cukup ditutupi dengan batok kelapa gitu guys. Dan setelah itu mungkin beberapa tahun kemudian ada seorang petani yang lagi lewat sini, dan ketika itu pula
kesurupan guys, kesurupan dari bayi bajang tersebut guys. Nah, kesurupan dari bayi bajang tersebut itu juga ditemukan oleh petani juga yang lewat sini. Dan ketika ditanya bahwa bayi bajang tersebut ingin dikuburkan secara layak ya, karena pada saat itu di sini rimbunnya hutan karet dan banyak sekali binatang seperti babi hutan yang memakan tubuhnya ya teman-teman. Dan ada suara bro, halo, ada suara di sana men. Dan minta dikuburkan secara layak. Aku ulangi kembali ya teman-teman, ini aku gugup tadi. Jadi setelah ditemukan oleh petani ya, si petani yang telah kerasukan tersebut itu si bayi bajang ini minta dikuburkan secara layak karena tubuhnya banyak dimakan babi hutan. Maka dibuatkanlah makam dan dikuburkannya di situ ya teman-teman. Dan aku nggak tahu kelanjutan ceritanya seperti apa. Dan si rumah ibu yang ibu dari bayi bajang tersebut itu ada di bawah tadi ya, yang sekarang digunakan untuk tempat penggilingan karet katanya gitu guys. Dan katanya lagi ya teman-teman, makam ini digunakan untuk meminta-minta. Wah, aku nggak tahu lah meminta-minta ini dengan cara seperti apa. Tapi kenapa harus mintanya di makam gitu ya teman-teman? Men, kayak ada yang jalan men, kayak ada yang jalan. Men, kayak ada yang jalan di atas. Loh, hilang suaranya. Jadi jalan ke sini ya, muter di sini guys, terus ke sana hilang. Nggak tahu ini ke sana kemana ini. Ini ada jalan cuman sudah buntu kayak gini ya. Ini sudah buntu guys jalannya. Dan itu nggak tahu kemana. Aku bendeng. Oke lah, kita udahi ya teman-teman. Jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum duluan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Aku Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya salam.